Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-21. Oleh karenanya kita sudah memasuki 3 terakhir, ya. 3 putaran, artinya dalam bahasa pertandingan sudah mulai masuk babak final. Dari masa babak penyisihan, ya, terus semifinal, dan ini sudah finalnya. Oleh karenanya terus kita tingkatkan nilai ketakwaan kita, baik puasa kita, baca Al-Quran kita, infak kita, sholat malam, ya, terus kita melakukan berbagai, ya, kepedulian sosial ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga kita betul-betul meraih apa yang dikatakan Al-Quran. Puasa itu untuk meraih derajat takwa. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Maka di dalam Al-Quran ada satu istilah disebut ikhlas. Ikhlas inilah landasan dalam beribadah dalam Islam. Orang yang beribadah apapun kalau tidak ikhlas, itu ibadahnya nilainya 0. Sehingga perintahnya jelas di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat 5. Allah menyatakan dengan tegas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan aku tidak perintahkan kepada Anda, ya, beribadah kecuali mengikhlaskan diri, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, agama yang murni. Jadi apapun ibadah kita harus ikhlas, wajib ikhlas. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu memurnikan amal hanya kepada Allah. Dalam bahasa ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami minta tolong. Bahasa lainnya, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami minta upah. Jadi kita minta upah kepada siapa? Kepada yang memerintahkan. Sholat itu siapa yang memerintahkan? Allah. Puasa siapa yang memerintahkan? Allah. Infak siapa yang memerintahkan? Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, maka minta upahnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita terkadang dalam kehidupan ini kita nggak sadar ini. Kita berimpak tapi kita minta balasan kepada manusia. Ya tentu ini adalah uang receh, balasannya receh. Padahal perintah impak itu bukan manusia tapi Allah. Allah menjanjikan siapapun yang berimpak Allah akan ganti secara langsung. Tidak ada ibadah yang lain yang diganti sebagaimana ibadah impak. Kalau sholat, kalau puasa, baca Quran, itu pada umumnya kata-katanya jaza, balasan, ajrun, balasan. Tapi kalau impak tidak. Ya, kenapa? Karena itu sulit untuk ikhlas. Allah bilang dalam surat Saba, surat yang ke-34 ayat 39. Allah menyatakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, Tuhanku melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi hambanya yang dikehendakinya. Apa saja yang Anda infakkan kami ganti, dan Allah maha terbaik dalam membagi rezeki. Nah, ini jelas bahwa Allah mengganti apapun yang kita infakkan. Oleh karena itu bisa terjadi kalau landasannya ikhlas, seperti dalam surah Al-Bayyinah tadi.
Ya, karena semua niat, semua amal harus tergantung pada ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya tidak bisa. Nabi sendiri mengatakan innamal a'malu binniyah, artinya sesungguhnya segala amal kepada niat. Niat itu tergantung pada keikhlasan. Apa saja amalnya, kalau nggak ikhlas nol. Kenapa? Ya itu dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 264. Ini adalah satu sedekah yang tidak ikhlas, tapi nol jadinya. Dikatakan dengan jelas terjemahnya, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah infakmu dengan berperilaku ria. Artinya tidak ikhlas. Ria itu apa? Show me, lihat dong saya dermawan. Nah, ini kan berarti tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruqi Farm akan menjadi sahabat para pekurban dengan menyediakan sapi dan lembu yang insya Allah sehat, halal dan thayyib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para pekurban yang terhormat, mari kita syiarkan ibadah kurban dengan menyiapkan hewan kurban terbaik kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faruqi Farm insya Allah memberikan yang terbaik dan menjaga kepercayaan para pekurban sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih, camilan favorit banyak orang saat sedang bersantai, keripik. Wajar saja sih, selain rasanya enak dan suara kriuknya bikin nagih. Kandungan garam dalam keripik ternyata bisa memicu hormon dopamin. Itu loh, hormon yang mengendalikan perasaan bahagia di otak kita. Dijamin bikin waktu bersantai terasa makin menyenangkan deh. Tapi meski begitu, jangan asal pilih keripik ya. Pastikan memilih keripik yang kaya nutrisi. Nah, orang seperti ini tidak beriman pada Allah dan hari kiamat. Nah, orang seperti ini juga perumpamaannya bagaikan batu yang licin, di atasnya diletakkan debu atau abu atau pasir. Ya, debu itu lalu kena hujan lebat, apa yang terjadi? Tidak tersisa sedikit pun. Itulah perumpamaan orang yang bersedekah, orang yang berinfak tidak ikhlas alias ria. Ya, kalau kita berinfak pun, bersedekah pun setiap hari 1 triliun, maka dalam 1 bulan 30 triliun, enggak ada itu gunanya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Sehingga Allah pun ya dalam hal ini dilihatnya langsung hati manusia yang beramal tadi. Apakah dia ikhlas atau tidak? Allah dengan jelas, Rasul menyatakan dengan tegas, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat muka-muka kamu, ya harta-harta kamu yang kamu infakkan, nggak dilihat Allah itu. Ya jasad kamu ganteng cantik nggak peduli Allah, tetapi Allah hanya melihat hati kamu dan amal kamu. Jadi hati kita yang paling utama. Hati kita itu ikhlas atau tidak? Kalau tidak ikhlas ya jelaslah nol. Mau apapun yang kita lakukan, harta kita mau berapa banyak pun, apa jasa kita berikan kepada orang, udah capek kali kita 24 jam tapi kita bangkit-bangkit, ya itu artinya tidak ikhlas. Bahkan ya orang-orang yang ikhlas itu pun punya kriteria. Orang ikhlas dikatakan dia betul-betul ikhlas, banyak kriterianya, antara lain pertama tentu dia tidak mengeluh. Apapun diperintahkan Allah, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya kami patuhi. Itulah orang ikhlas. Kenapa tidak mengeluh? Karena dia berstatus hamba, abdun. Sedangkan Allah khalik yang menciptakan. Masa khalik kepada abdun mau menyanggah? Nah, itu artinya dalam bahasa sehari-hari durhaku, ya tidak tahu diri. Dia diciptakan,
tapi Allah yang menciptakan. Nah, kalau dia durhaka itu tidak tahu diri, sama dengan majikan dengan pekerja. Pekerja itu siapa yang menggaji? Ya majikannya, harus patuhlah, karena dia yang menciptakan atau membuat dia bisa makannya dengan baik, dengan ada gaji yang sesuai dengan UMR. Tentulah dia harus patuh. Sama, kalau Allah yang maha segalanya kita tidak patuhi, itu dalam bahasa lain, bahasa Aji Uma Irama dikatakan terlalu. Oleh karenanya mari kita berikhlas dalam segala hal. Dan dalam hal lain lagi, orang-orang yang betul-betul ikhlas itu dia tidak membangkit-bangkit. Ya jangan bilang itu kan dariku, sekolah dia itu sampai S3 adalah duitku. Nah, itu artinya membangkit-bangkit. Kipas angin, AC yang ada di suatu masjid itu kan sumbangan dariku. Ah, itu adalah orang yang tidak ikhlas. Kalau sudah dilakukan, ngapain disebut-sebut, ngapain dibilang-bilang? Ya sudah, itu menjadi catatan Allah, dikomputerisasi Allah, itu otomatis. Begitu dia bangkit-bangkit hilang, begitu dia ungkit-ungkit hilang, kan? Jadi oleh karenanya jangan pernah kita membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan. Anggap saja kita tidak pernah melakukan kebaikan. Kalau orang menuduh kita tidak pernah buat baik, ya saya belum mampu melakukan kebaikan. Udah cukup, sehingga orang ya tidak lagi banyak kita bicara macam-macam. Kendati pun kita sebetulnya banyak sekali kebaikan yang sudah kita lakukan. Cukuplah Allah yang melihat itu, nggak usah kasih tahu sama manusia, karena manusia itu bukan menggaji kita, bukan yang memberi kita makan, bukan yang memberi kita oksigen, bukan memberi kita rezeki, bukan, hanya Allah yang memberi. Oleh karena itu ya tergantung itu 100% hanya kepada Allah. Itulah orang ikhlas. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Insan, surat yang ke 76 ayat 9 itu dikatakan bahwa sesungguhnya innama nut'imukum liwajhillah, ya la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini surat Al-Insan, surat yang ke-76 ayat 9 ini mengkritik ya sosial bagi orang-orang yang suka melakukan walimatul urus, pesta perkawinan, tapi mengharapkan amplop, mengharapkan uang. Ini Allah telah mengatakan dalam surah Al-Insan, surat yang ke-76 ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makan kepada Anda untuk mengharap ya ridha Allah, ya tidak yang lain. Kami tidak mengharapkan balasan apapun dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau kita membuat walimatul urus, kita mengharapkan ucapan terima kasih dari bunga-bunga yang ada, kita mengharapkan amplop balasan. Padahal itu Allah mengatakan kalau kita sudah kasih makan orang, ya sudah, kita hanya mengharapkan liwajhillah, artinya mengharap Allah saja, ridha Allah saja. Nanti Allah lah yang akan membalas berlipat-lipat ganda. Oleh karenanya mari segala urusan kita, segala aktivitas kita, ibadah kita, aktivitas kita di dunia semuanya hablum minallah, hablum minan nas, dengan landasan ikhlas. Semoga ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.